ada anak dia di Australia. Jadi dia bilang, saya mau bercuti di Australia, saya mau pergi tengok anak saya. Dan ada kebaktian khas menghormati pelayanan pendeta asang di gereja SIB Likas. Semua jemaah, hampir semua lah naik, dia duduk di kursi saja. Jadi anak saya pun, saya bilang kamu naik saja itu. Jadi dia hanya menyentuh kepala saja. Semua dia pendeta asang, dia hanya menumpang tangan. Semua orang yang mau naik didoakan oleh missionary. Ini orang paling berpengaruh. Dan kemudian ini yang betul-betul sampai hari ini saya amat terharu. Tidak tahu bagaimana terlimpas itu kaki lima di luar saja gereja Likas. Terjumpa dia, saya salam dia lah, pendeta asal. Tony, is it? Terkejut saya. Kali pertama dia sebut nama saya. Tony, kamu kah Tony? Dia bilang. So, mata dia sudah kabur kan. Bila saya ingat balik, mungkin karena dia sudah dengar khotbah saya 7-8 kali. Harap nanti kamu 80 tahun pasti ingat pastor kamu lah. Kamu dengar saya khotbah kan. Saudara, nanti seminar perlembagaan saya akan cerita bagaimana perkembangan gereja kita, termasuk perlembagaan kita. Karena nanti kita akan adakan mesyuarat agung pada 6 hari bulan April. Harus melandaskan perlembagaan lah, bukan kita buat suka hati. Kita ada peraturan di dalam perlembagaan. Saudara, ini saja sedikit perkongsian saya, dan saya berdoa supaya apa yang memberkati Anda, kamu boleh menurunkan kepada anak-anak kamu, cucu cicit kamu, supaya kenangan missionary kita tetap kita kenang dan kita rasakan jasa mereka berterusan dalam hidup dan pelayanan kita. Saudara, dalam khotbah saya hari ini, mari kita lihat dalam Efesus bab yang keempat. Saya mau mulai ayat yang ketiga dengan tajuk pekerjaan setiap anggota. Apakah yang menyatukan kita, saudara? Kesatuan dalam Kristus. 300 tahun pertama dalam sejarah gereja, tidak gereja Tuhan atau jemaat Tuhan tidak diberi nama pun. Dengar ini baik-baik. 300 tahun pertama dalam sejarah gereja, gereja tidak ada nama. Jemaat Tuhan di Korintus, jemaat Tuhan di kota itu, di Antioquia, jemaat Tuhan di Yerusalem, di Efesus dan sebagainya. Tidak ada nama. Kenapa, saudara? Sedangkan itu sudah merebak, Injil sudah berkembang seluruh Eropa dalam 300 tahun, tapi tidak ada nama. Sebab mereka satu. The Church of God. Gereja milik Tuhan sendiri. Kalau zaman modern sekarang, coba kamu Google, how many denominations in the world today? 10.000 ke atas. Saudara paham maksud saya? Nama-nama gereja banyak kan? So, nampaknya susah mencapai kesatuan itu. Saya boleh katakan saya bangga. Saya anggota sidang Injil Borneo. Itulah nanti saya kendali seminar itu. Dan kemudian mesyuarat itu kita lakukan atas lunas atau peraturan SIB. Tapi yang kita harus banggakan adalah iman kita dalam Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Di sini ada 7 perkara, saudara. Memelihara kesatuan roh itu ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Ada 7 dasar kepercayaan orang Kristen menurut Rasul Paulus. One body. Saudara dan saya adalah anggota dalam tubuh Kristus. Setiap gereja lokal, 40 lebih gereja lokal. Mungkin saya salah sudah sedikit, sebab saya masih ingat di bawah kawasan Kota Kinabalu. Mungkin di kawasan Bersekutu Api-Api mau dekat 20 gereja. Di kawasan Kota Kinabalu, saya bicara tentang SIB saja. Jiran kita Basel kan, gereja Basel. Berjiran saja kita. Satu tubuh. Setiap orang percaya adalah anggota di dalam satu tubuh. Satu roh.
Roh Kudus itu satu. Kalau dia bekerja, kita tidak boleh mengatakan kenapa kamu begitu, kenapa kamu begitu. Dia satu roh saja. Roh itu memberi karunia-karunia sesuai dengan pemberian Kristus. Kristus yang menentukan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani sesama. Bukan supaya kita lihat charismatic atau hebat di hadapan manusia. Dan karunia itu diberikan untuk membangun iman saudara seiman kita. Satu roh. Dalam Korintus mengatakan ada roh yang asing. Orang beritakan Yesus yang lain, roh yang lain. Wah, saudara, kalau untuk mengenal roh yang benar itu, dia mesti, kalau dalam Yohanes 14-16 mengatakan, roh itu membawa apa saja yang dia dengar dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin itu adalah roh yang dari Allah kalau dia berbicara berlawanan atau menentang kebenaran firman Tuhan. Roh itu pasti menyatakan apa yang Yesus telah ajar. Bukan hanya dalam keempat kitab Injil, tetapi 23 suratan yang lain yang kita sebut kanon perjanjian baru. Ada 27 kitab-kitab Injil bersama suratan-suratan. Saudara, yang ketiga di sini adalah satu pengharapan. Tuhan memanggil kita dengan pengharapan. Maksudnya banyak perkara kita tidak lihat dalam hidup kita di dunia ini. Ada satu ayat dalam Ibrani 11 mengatakan, Abraham tetap percaya Tuhan. Walaupun kebanyakan yang Tuhan janjikan, dia tidak lihat pun sepanjang hidupnya. Bukan senang kan beriman kan? Memang dia lihat anaknya Ishak dilahirkan, itu janji Tuhan. Tapi yang mewarisi Kanaan dia tidak lihat. Keturunannya, anak-anak atau cici keturunan Abraham kemudian hari yang masuk tanah Kanaan yang kita sebut bumi Israel sampai hari ini. Pengharapan kita akan kebangkitan tubuh kita dalam iman rasuli kita atau pengakuan rasuli kita. Wah, saya sangat bersyukur. Saya masih dipegang saya punya kad keanggotaan. Bukan juga terlalu bangga lah, karena gambar saya masih muda pada waktu itu. Jadi seperti pendetua juga. Ya, di depan Tuhan saya tidak mau pujilah pendetua. Tapi pendetua punya gambar luar biasa. Haleluya. Saya punya gambar waktu saya 32 tahun, lain sedikit dari yang sekarang. Tetapi pengharapan kita adalah kebangkitan tubuh kita. Adakah kita sudah berusia, sudah tua, kurang upaya, mungkin ada kecacatan, tetapi pengharapan kita satu hari Tuhan akan memberi kita tubuh yang mulia, tubuh rohani, tubuh yang kekal bersama Tuhan Yesus dan Allah Bapa untuk selama-lamanya. Ini pengharapan kita. Luar biasa, saudara. Maksudnya setiap lelaki, bagaimana rupa Anda di dunia ini, satu hari kamu paling handsome di surga. Bagaimana rupa paras kamu kalau kamu wanita, cantikkah tidak cantik, penilaian dunia ini, layakkah tidak layak bertanding itu apa itu? Lupa sudah, unduk ngadal. Di surga kamu paling cantik. Sebab itulah pengharapan kita, tubuh yang mulia, kebangkitan tubuh, pengharapan kita. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saya jelaskan dulu iman baptisan, sebab saya ada beberapa slide untuk Tuhan dan Allah. Karena dua perkataan ini saya perlu jelaskan sedikit. Satu iman kita. Kita percaya Yesus, bahkan itulah iman kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah saudara seiman. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus tidak kira nama gereja. Kita jangan terlalu melihat nama aliran gereja. Kita ini satu tubuh. Saudara, di sini mengatakan satu baptisan. Wah, luar biasa iringan musik.
Haleluya. Saudara, saya mau teruskan tentang baptisan. Mungkin ada orang belum dibaptis, perlu dibaptis. Itulah ada reminder sedikit. Saudara, mungkin saya pernah bersaksi di sini juga, tapi saya mau bersaksi lagi. Tuhan beritahu saya, waktu sekarang saya masuk pelayanan penuh masa 31 tahun. Ada beberapa perkara yang saya tidak pernah saksikan, tapi Tuhan kasih beritahu saya, sekarang adalah masa untuk kamu saksikan. Waktu saya terima Tuhan Yesus, waktu saya 17 tahun, 24 April tahun 82. Mungkin 2-3 hari kemudian saya beli Alkitab saya yang pertama, King James Version. Melalui pembacaan Alkitab dalam minggu yang pertama, saya tahu waktu saya percaya Yesus, perintah Tuhan yang pertama adalah dibaptis dalam air. Gereja di mana saya berbakti, saya baru terima Tuhan kan, saya ikut saya kawan-kawan saya di gereja mereka lah. Kemudian jadi gereja saya di Christchurch di New Zealand. Sebab saya begitu rindu dibaptis, mereka terpaksa atur satu upacara baptisan khas untuk saya. Sebab malah sudah mereka dengar permohonan saya. Bila lah saya pergi baptis, saya rindu. Jadi pada 10 hari bulan Mei tahun 82, belum sampai 3 minggu saya terima Tuhan Yesus. Saya dibaptis secara selam di dalam air. Mungkin praktis gereja saya pun lupa. Itu sejil baptisan tidak tahu di mana sudah, mungkin ada juga tapi saya lupa. Saya baru 17 tahun saudara. Saya rindu mentaati firman Tuhan tentang baptisan ini. Saudara, waktu saya mengajar di Singapura, ini saya mau katakan dengan baik ini. Lembaga yang temu buah saya sebelum saya dilantik sebagai pensyarah, bukan senang dilantik sebagai pensyarah di maktab teologi di situ. Mereka tanya saya tentang pendirian doktrin saya, termasuk kamu bahasa roh kayak itu. Wah, bukan senang. Ada beberapa pemimpin senior, pengetua di akademik, adalah 2-3 pensyarah yang lain, dan ada itu wakil bishop. Mereka itu komite yang melantik pensyarah baru. Dan kalian mereka tanya saya, kamu bahasa roh? Ya, saya bahasa roh, itu karunia Tuhan. Tapi kalau di ibadah umum itu, saya tidak mau kuat-kuat. Mereka pun puas hati dengan penjelasan saya. Mungkin mereka takut tiba-tiba dalam ceramah saya bahasa roh, kuat-kuat begitu, mengganggu. Haleluya. Dan mereka beritahu kepada saya, kalau soal baptisan, kamu ajar apa yang kamu lihat menurut kesarjanaanmu. According to your scholarship, you teach what you believe, kata mereka. Keempat lembaga mereka, Anglican, Methodist, Presbyterian, Lutheran, semua gereja praktikan percikan. Tapi boleh juga kalau dewasa, kalau mereka anggota mereka mau diselam dalam air, beberapa gereja izinkan itu. Tetapi saya SIV, pengalaman pertama saya adalah diselam dalam air waktu saya 17 tahun. 6 tahun saya adalah pensyarah perjanjian baru. Mungkin 250 orang saya sudah ajar bahwa baptisan caranya adalah diselam. Saya petik dari Roma 6 mengatakan baptisan itu adalah kita dikubur bersama Yesus. Kita dikuburkan, maksudnya mati kan. Kalau saya percik itu air atas kamu, itu simbolisme itu macam belum mati sangat, sebab hanya sikit-sikit basah. Cobalah kamu diselam dalam air, kalau tidak naik kamu mati itu. Saudara faham maksud saya? Saya mau kamu mengerti, bukan karena kita SIV semata-mata, karena kebenaran firman Tuhan. Kita diselam sebab itu menandakan kita mati. Kita dikuburkan bersama Yesus dan kita bangkit bersama kehidupan yang baru karena Tuhan Yesus telah bangkit. Jadi selama 6 tahun sampai saja baptisan air, wah banyak komen pelajar-pelajar saya. Dan saya ajar apa yang saya percaya adalah kebenarannya, walaupun bertentangan dengan ajaran lah kan, Lutheran, Presbyterian, Methodist dan Anglican. Haleluya. Saudara, kalau saudara belum dibaptiskan secara selam, saya dorong saudara, karena saya yakin itu kebenaran. Itu adalah perintah Tuhan yang pertama.